Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami, Prisa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Semboda tuh. Nah, pasti sekarang sudah banyak sekali produk lokal yang juga sangat digemari. Kamu pasti salah satu penggemar sepatu. Saya tahu kalau merek ini kamu punya tiga. Iya, Ya, sering dipakai gitu kan. iya. Nah, itu dia pemirsa. Kita akan membahas mengenai sebuah perusahaan manufaktur olahraga Indonesia yang berbasis di Tangerang. Ini namanya Ortus Aid. Ya, betul sekali. Tema kreatif kali ini adalah ulik potensi bisnis produsen sepatu olahraga lokal dan sudah tersambung melalui free conference ada Mas Yuda Amardika, Ortus 8 Brand Manager. Selamat bergabung Bergabung, Mas Mas Yuda. Yuda. Apa kabar Mas? Tampaknya masih ke-mute nih, Tampaknya Mas masih di Yuda. mute Mas Yuda. Halo, Mas Yuda. Oh, sudah bergabung tetapi suaranya nih masih belum join nih. Ya. Mas Yuda, mungkin suaranya masih ke-mute, boleh diaktifkan? Udah ada suaraku? Iya, sudah Halo. kedengeran sama Sudah, Mas sudah. Yuda. Tenang Mas Yuda, kita tidak akan meminta sepatu, kita cuma mau ngobrol-ngobrol saja. Enggak, sorry. Mas Yuda, thank you sudah Biasa, bergabung ya terlalu semangat, di terlalu Kreatif kali excited. ini. Jadi, Terlalu semangat katanya. Baik, baik. Mas Yuda, ya, sebelum market sepatu lokal booming, seperti apa sih ya. sekarang begitu dari pengamatan Anda, apa kendala atau mungkin tantangan masyarakat saat ingin membeli sepatu lokal berkualitas sebelum kemudian booming kayak sekarang ya? Oke, kebetulan sih saya di dunia sepatu lokal tuh udah lumayan lama nih. Mhm. Dan memang salah satu kendala kita di awal ya, bukan hanya Ortus, mungkin brand lokal lain juga adalah trust nih. Lebih trust dari masyarakat Indonesia terhadap brand lokal. Dulu kan beberapa orang tuh brand lokal tuh terkesan murah atau kualitasnya kurang bagus ya. Jadi aku rasa itu yang paling penting adalah membentuk trust dulu nih, masyarakat Indonesia gimana sih lu percaya sama brand lokal. Hmm. Dan itu Nah, sebenarnya kembali tercermin juga ke kita juga bahwa kita harus mampu nggak dari kita untuk memproduksi produk yang berkualitas gitu. Jadi Hmm. ya kembali ke apa ya, berkaca kepada diri kita sendiri, ini brand lokal, bahwa kita harus bisa mampu dulu nih Hmm. ciptain create produk yang benar-benar Ya, sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia nah, gitu. itu betul. pasti sering terjadi begitu. Tapi Anda sebagai brand manager dan ini kan produk yang bisa dikatakan lumayan baru 2018, itu gimana Iya, untuk menerjemahkan bahwa ini tuh harganya murah karena lokal tapi kualitasnya bagus, itu kan tidak bisa hanya dikatakan saja biasanya ya. betul betul betul. Jadi gini, eh alhamdulillah Ortus mungkin muncul di era digital sekarang ya. Jadi kita menginformasikan kepada masyarakat tuh jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan jauh lebih murah gitu. Jadi pada awalnya kita pasti mengenalkan dulu nih, Ortus itu brand seperti apa dan produknya seperti apa. Dan untuk mendapatkan trust dari user ini, dari customer ini ya, kita dari tim development menciptakan produk yang benar-benar oke banget nih. Setelah itu bagaimana menceritakan kalau ini benar-benar oke. Hmm. Kita pakai brand ambassador waktu itu beberapa pemain bola nasional. Dan Hmm. dari situ trustnya terbentuk, ya ambasador lah ya. Kayak kita mengontrak beberapa atlet-atlet nasional, dia pakai sepatunya di liga profesional, dan bahkan di tahun 2018 kalau nggak salah, itu MVP Liga 1 itu pakai sepatu kita, sepatunya hanya 300.000 rupiah. Hmm. Jadi itu benar-benar bikin heboh juga tuh. Hmm. Jadi Luar itulah, Menarik. jadi biasa ya. trustnya kayak gitu. Jadi benar-benar dipakai sama pro, dan itu bisa menunjang karir mereka gitu dengan sepatu lokal. Betul. Maksudnya terjangkau bukan berarti kualitasnya Oh iya kurang dong, ya. ya betul betul. Oke. Karena kami dari awal apa positioning Orthoset ini, kita nggak mau dilihat sepatu murah, kita mau dilihat Baik, adalah brand yang affordable. baik. That's Oke. why Wiki punya tiga. Gitu. Ini Prisa Iya tahu itu. aja nih ya, Tahu dong, kan saya adalah kita setiap termasuk pagi selalu ketemu. betul-betul orang yang menggemari Ortus 8 to be honest, Mas Yuda, karena bahkan saya Iya dong. terpengaruh sama teman saya gitu ya yang menyampaikan bahwa ada sepatu lokal nih, apa namanya, kualitasnya oke gitu. Pada saat saya kemudian coba ya, sebelumnya saya sempat pakai sepatu olahraga Lain. gitu ya yang memang asing gitu mereknya. Begitu saya pakai Ortus ya secara quality
tipis-tipis lah gitu. Tapi dengan Iya harga yang sangat-sangat betul. Harga yang terjangkau. Harganya jauh. tebel, jauh. Jauh Betul. murah ya. Ini Mas Yuda kalau bicara mengenai momentum, banyak analisis yang menyampaikan bahwa kalau ngomongin soal produk lokal, sekarang adalah momentumnya untuk kemudian merebutlah pasar dalam negeri karena awareness dari masyarakat sendiri akan produk lokal itu lagi hype-hype-nya gitu ya. Mereka tuh lagi cinta-cintanya lah kurang lebih sama produk lokal kayak gitu. Nah, sejauh mana Anda kemudian melihat ini juga sebagai opportunities untuk kemudian Ortus Aid juga bisa lebih berkembang lah gitu dan juga bisa dapat kue bisnis yang lebih besar gitu. Iya. Ya memang tadi makin lama dengan era digital tadi yang saya bilang eranya pas. Jadi kita untuk menyampaikan message untuk trust itu lebih cepat dan lebih murah juga. Lebih cepat lah dan lebih luas juga. Jadi dari situ kita memanfaatkan apa? Kita memanfaatkan untuk bikin produk yang benar-benar gue mau tes pasar dalam arti kita mau bikin sepatu running saat ini mungkin ya yang lagi hype banget. Eh, kita bikin sepatu yang benar-benar apa ya, benar-benar yang nggak kepikiran orang. Kita bikin sepatu karbon pertamanya. Kita bikin sepatu carbon plate pertama di Indonesia, merek pertama Indonesia yang menggunakan dengan carbon plate. Kita harga 999.000 waktu itu, 1 juta lah. Itu cukup pertanyaan juga sebenarnya. Apa ada orang Indonesia mau beli sepatu olahraga asli Indonesia harga 1 juta gitu ya. Cuman saat kita deliver produk itu dengan baik dan produk itu juga berbicara sendiri dalam arti ya memang bagus produknya dan memang bisa dimanfaatkan oleh atlet. Akhirnya trust itu terjadi, barang itu produknya itu sudah berbicara sendiri terhadap kualitasnya. Jadi akhirnya ya terjalin orang pada mau beli, pada percaya gitu. Jadi kita nggak menjual gimmick only atau story only, tapi performance juga kita deliver. Oke, nah itu kayaknya dari segi trust sudah tercapai. Salah satunya nih orang terdekat saya, Wiki juga sudah percaya banget begitu ya. Nah, nextnya setelah 2018 sampai di 2024 ini, apakah target-targetnya juga sudah tercapai dalam hal profitabilitas, kemudian produksi dan lain sebagainya. Nanti akan kita ulas usai jeda. Usai jeda berikut ini ya Mas Hidayat dan bersama bersama kami, saya kira kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Yuda Amardika, Ortus Aid Brand Manager. Satu hal yang menarik adalah ketika kemudian ngomongin soal demand dari masyarakat sendiri akan sepatu lokal gitu ya. Ada satu tipe dari Ortus Aid yang kalau saya lihat pada saat kemunculannya harganya mungkin di sekitar 400-an, hampir 500 lah dikit. Tapi sekarang harganya udah naik signifikan, sudah hampir 800 ribuan kalau nggak salah ya. Ini tipe yang Hyper Blast. Ini kalau kita luaskan skopnya secara lebih luas gitu, secara demand sejauh mana ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan akhirnya dari produsen sepatu lokal sendiri percaya diri untuk kemudian menaikkan harga jualnya. Simpelnya gitu. gini kali Wiki, kok sekarang mahal, dulu 400.000 Pak Yuda. Ya tadi, karena kami untuk membuat sepatu running ini, sebenarnya sepatu kita juga, kita based on performance gitu. Jadi kami mau deliver performance dulu, kami mau deliver rasanya, kami mau deliver feel-nya dulu. Jadi harga menjadi concern nomor 2 gitu, bukan nomor 3 atau gimana. Jadi nomor 2 setelah itu mungkin baru style-nya kali ya. Jadi gimana kita meng-create performance sepatu yang enak, yang bagus, yang orang tuh makanya kenapa Hyper Blast itu laku banget, bahkan sampai mancanegara ya. Karena sepatu ini bisa apa ya? Tadi gue bilang berbicara sendiri gitu. Bahwa lo bisa ngerasain dulu sepatunya, orang akan amazing. Kemarin beli merek luar harganya 3 jutaan dan ini harganya 800.000. Kok rasanya sama, bahkan lebih baik. Jadi mungkin mahal, jangan dikomparasi dengan yang lebih murah. Tapi Ortus ini, kita men-challenge brand luar dengan produk kita. Baik. Jadi kami nggak mau Ortus itu dikekang dengan ya brand lokal itu harus murah. Baik, brand strateginya bikin nyaman dulu, kalau kemudian udah nyaman, mungkin permintaannya sudah naik, harganya juga bisa naik gitu ya? Ya mungkin itu juga. Gitu. Harganya menyesuaikan memang dalam hati adonannya begitu ya, kualitasnya. bahannya dan lain sebagainya. Baik, Mas Yuda, ini kan berdiri tahun 2018 dan saat ini sudah 2024. Mungkin dalam 2 tahun terakhir ini seperti apa sih tingkat perkembangan dari produksinya, jumlahnya?
Aduh, ini sebenarnya masalah yang menyenangkan ya. Hmm. Dalam arti kita untuk beberapa artikel tuh kita sudah over demand. Jadi pabrik juga sedang work out untuk Over memenuhi demand. kebutuhan. Iya gitu untuk beberapa artikel yang saya bilang tadi. Kayak Mhm. Harper yang tadi kita bicarakan itu demand-nya datang habis. Jadi ya orang bilang sepatu gaib gitu ya. Jadi Hmm. karena susah ditemukan. Jadi ya sekarang kita lagi perkembangannya tadi secara kuantiti memang luar biasa. Kita dengan pihak pabrik dan pihak-pihak supplier juga sudah sedang membicarakan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pasar. Karena tadi saya bilang, karena permintaannya bukan hanya dari Indonesia, dari negara-negara tetangga itu juga sudah mulai banyak banget permintaannya. Mungkin Jadi ya bisa kita lagi perbandingannya apa? Mas Yuda, 2023 dengan 2022 berapa persen kenaikannya, atau 2023 dengan tahun berjalan 2024? Kenaikannya dari 20 yang saya tahu ya, ini kalau nggak salah dari 2022 ke 2023 itu kenaikannya itu di 150%. Wow. Dari 22 ke 23, 200%-an lah harusnya ya. Karena Hmm. gini, biasa kita placement mungkin katakan ya, kalau nggak salah ini rough aja. Biasa mungkin placement ke pabrik 3.000 pasang, sekarang bisa 6.000 sampai 7.000 pasang. Hmm. Jadi ya itu satu warna loh ya, satu artikel. 7.000 Belum pasang artikel per? lain. Satu warna untuk Warna, satu satu artikel artikel. warna itu. Oke. Iya. Oke, belum Jadi bicara ya mengenai artikel yang lain ya, yang demand-nya juga sudah ada iya. gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi Oke. memang ya ini masalah bagi kita karena kita harus Hmm. segera bisa mensuplai kebutuhan pasar. Ya, ya. Ya perkembangan seperti itu. Ya itu di luar dugaan kami sih. Dalam arti hal yang bagus karena masyarakat Indonesia sekarang kan juga sadar sama hidup sehat ya, lifestyle-nya. Jadi it's just good sih. Ya Baik, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa memperbaiki supplies yang di market baik, Indonesia dulu. baik. Profitabilitasnya tentunya udah tercapai dong ya? Ya, bener banget sudah sesuai harapan, Oke. di luar harapan sih, di luar harapan juga sebenarnya. Jadi ya Wow, di luar overall harapan. bagus. Lebih dari Ya, harapan Lebih berarti dari ya. harapan Kalau sudah kayaknya. naik produksinya benar-benar. 150%, 200% harusnya udah profit. Baik. Udah pasti. Ini Ya, jadi ya memang ya harus harus ya jadi untuk mencapai profitnya masalah ini harus kita selesaikan dulu. baik, Mhm. baik. Saya setidaknya punya top 3 lah sepatu lokal yang kalau saya lagi nyari nyari sepatu lokal, pilihannya mana saya Eh, akan riset di 3 brand itu. Artinya kan ini secara persaingan juga lagi seru nih, Mas Yuda betul, gitu. Nah, bagaimana benar-benar. dari point of view Ortus Aid sendiri melihat persaingan yang ada sekarang gitu? Ya, tentu kompetitor menjadi apa ya, menjadi masalah iya, menjadi penyemangat iya, biar kita terpacu ini produk lebih bagus. Cuma gini, kami merasa saat ini kita mungkin saya nggak klaim paling bagus, cuma kami anggap kami paling bagus. Hmm. Jadi kami kalau ibarat balapan mungkin ngeliatnya ke depan aja ya, jangan kebanyakan ngeliat ke belakang, ntar nabrak kali. Jadi kita fokus ke development, kita fokus ke pengembangan produk, kita fokus ke riset market. Dari situ aja apa sih trennya. Jadi how to bikin brand dan produk kita tetap relevan sih. Kuncinya itu. Oke. Hmm. Saya Mas melihat ya ada kompetitor dan lain-lain ya itu. Kan Mas kita ada Yuda, di situ. biasanya Hmm, dapat ilham, dapat ide dari mana? Karena kan ini selalu tren itu selalu berubah, dan masyarakat terkadang bukan cuma bener. ngomongin kualitas, tapi kalau lagi bosen ya udah nyoba yang lain. Trennya lagi begini, kalau yang satu belum ngikut pindah ke yang lain Tinggal. begitu. Terkadang orang tuh kalau ngomongin brand udah nggak terlalu yang harus brand Loyal-loyal ini banget. ya. Nah, bagaimana untuk Setuju, mengadaptasi setuju, itu? setuju, setuju. Ya, tadi ya, sekarang kan market kita itu banyak juga ke arah Gen Z ya. Gen Z, Hmm, millennials, ya mereka mungkin kalau menurut anggapan saya, mungkin mereka orangnya curious banget nih. Curious banget sama brand-brand baru, penasaran. Bahkan mungkin saat ada yang lebih baik, bisa aja ditinggalin brandnya betul. gitu, lebih bagus. Nah memang setuju saya dengan pertanyaan ini, bahwa saat ini yang paling lelah adalah kita mengikuti tren. Dengan teknologi informasi yang makin cepat, tren juga berubah cepat. Ya kita tadi saya bilang, kuncinya brand kita harus relevan. Relevan nggak dengan warnanya Hmm. saat ini? Relevan nggak produknya Oh, dengan itu saat dia ini? kuncinya ya. Pertanyaan Harus itu selalu pertanyaan, relevan. iya Harus itu selalu pertanyaan melek yang nggak dengan mungkin. tren sekarang ya. Bener, bener. Makanya harus banyak ngobrol tuh dengan Gen Z. Dulu saya nggak install TikTok, sekarang mau nggak mau harus punya TikTok. TikTok kita harus tahu apa sih sekarang trennya gitu. Oh lo bahasa-bahasa Oke. ada dan Kita tunggu ya gebrakan kita bisa terbaru push ya pasar. dari Ortus Kasih 8, dong, harus. model-model terbarunya lagi. Sukses Baik. selalu. Ya, udah lama Ya, saya nggak ngerasa seperti ini begitu ya. Ada excitement yang luar biasa akan keberadaan dari sepatu lokal ataupun brand-brand lokal gitu ya. Semoga ini kemudian menjadi sebuah tren yang
berjalan dalam jangka waktu yang lama sekali gitu. Karena bicara mengenai apakah saya mensupport lokal ataupun yang impor, jelas-jelas saya akan mendukung produk lokal begitu ya. Mas Yuda, terima kasih sudah bergabung, sukses untuk Anda, sehat selalu, salam untuk teman-teman di Terima Ortosite, kasih. sampai jumpa. Itu dia pemirsa perbincangan kita dengan brand sepatu lokal ya. Dan sebelum kami akhiri, kami update posisi indeks harga saham gabungan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. IHSG menguat 0,53%, melanjutkan penguatan sama seperti bursa global dan saat ini mendekati level tertinggi barunya lagi pemirsa di 7.746 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sejauh ini masih menguat di 15.439. Baik, sektor keuangan dan sektor infrastruktur masih memimpin penguatan dengan penguatan masing-masing 1,35% dan 0,99%. Targetnya ada Brand, Pani, Wika, PTPP, BHAT, INKP, kemudian juga AMRT dan juga Cuan. Top losers ada AMMN turun 2%, kemudian pemirsa ITMG, Asri, UNTR, Jasa Marga, Film, HATM, Silo, BBYB, dan MLBI kayaknya ya. Wika dan PTPP ini pemirsa masuk lagi di gainers dari sektor konstruksi, khususnya saham BUMN karya ya. Ya, aku baca tadi tulisannya ya, kecil ya. Betul, tapi kayaknya kalau di layar nih jelas terlihat atau di RTI pemirsa ya. Oke. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Dan Breakfast. semua pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan pemirsa, aku investor saham. Saya Prisa Somodato. Saya Vicky Adrian, Sampai jumpa.